Selamat siang untuk kita semua. Saya Gabriel Masikan, jurusan Sosiologi, kelas A semester 1, akan mempresentasikan hasil review buku saya yang berjudul Politik Tanpa Kekerasan. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan memulai untuk mempresentasikan hasil review buku saya. A. Latar belakang. Dalam proses penulisan buku ini, tindakan lembaga, individu, kolektif, dan kekerasan negara adalah latar belakang yang konstan mengingatkan saya untuk terus maju ketika tugas ini terasa berat. Banyak dari tindakan ini mengancam dunia pada saat itu dan kemudian menghilang dirinya. Saya menyimpan catatan minimal disket catatan terit. Tidak ada urutan kasus untuk pelanggaran yang saya catat dari tahun 2015 sampai 2019. Sebagian besar dari laporan pers atau LMS dan buku harian lapangan dari penelitian lapangan di Amerika Latin. Latar belakang kekerasan di Suriah. Pada awal penyusunan buku ini tahun 2015 terjadi pembakaran hidup dari pilot Yordania oleh ISIS atas nama gedung negara yang diakui proyek politik di Mediterania dan Aegea. Lebih dari 8.000 warga Afghanistan, Suriah, Eritrea, dan lainnya dari Afrika pada kasusnya melarikan diri, perang, dan kemiskinan tenggelam antara September 2015 dan September 2017 dan banyak lagi sejak itu. Bab 2A. Kekerasan dalam politik, pandangan klasik. Bab ini mengekspor cara teori politik klasik membangun pemahaman kita tentang politik dan negara sebagai menanggapi asumsi kekerasan ontologis manusia dipengaruhi oleh teori politik klasik. Banyak ilmuwan politik terus menekankan sentralitas, kekacauan, dan eresan pada cara politik dan institusi pemerintahan dibangun. Satu, lembaga dan negara. Nilai yang diberikan kepada etnis negara sangat tegas di antara klasik pemikir politik. Ada juga realisme yang kuat seperti kekuasaan dianggap menciptakan dan mendefinisikan negara dan pada akhirnya membuat posisi politik sible. Pandangan paling ekstrim diungkapkan dalam karya Carl Schmitt. Untuk Schmitt, definisi teman musuh mendefinisikan politik justru karena dari kemungkinan kekerasan yang selalu ada di antara musuh. Sebagian besar ahli teori politik sejak abad ke-5 yang telah mempengaruhi pemikiran tentang negara. Yang kedua, kekerasan dan politik dan negara. Meskipun banyak perbedaan, setidaknya sekitar 300 tahun, ada hal yang benar yang dijelaskan antara Hobbes dan apa yang akan menjadi hampir semua aksioma definisi negara atik untuk ilmuwan politik sejak itu. Max Weber mengatur definisi ini keluar dalam kuliahnya pada tahun 1919 tentang politik sebagai panggilan. Weber juga berpendapat bahwa politik membutuhkan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Tugas politik hanya dapat dilaksanakan dengan kekerasan. Itu terlibat dalam politik harus menghadapi konsekuensi dan etika paradoks yang terlibat dalam kekerasan sebagaimana harus mereka lakukan akan erate. B. Politik dalam kekerasan dalam politik alternatif kritis. Kekerasan dalam politik membahas pemikiran Ernst yang telah berpendapat dengan cara yang sangat berbeda dan dari epistemologi yang berbeda. Gies bahwa politik dapat dibayangkan secara realitas sebagai cara untuk memungkinkan harmoni berkembang
atau untuk memperhitungkan konflik manusia. Dengan cara ini, kekerasan dapat dikecualikan dan atau dikesampingkan dari ranah politik secara konseptual dan atau praktis. Yang pertama, politik bebas kekerasan Arendt. Posisi Hannah Arendt tentang politik seperti yang ditunjukkan oleh Richard Bernstein adalah antitesis. Menurut pandangan Schmidt tentang politik dan merupakan sebuah kritik yang sama besarnya terhadap definisi Weber tentang negara. Pada yang pertama, ia sangat berbeda dalam soal kedaulatan yang tidak memainkan peran apapun dalam pemahaman tentang politik dan kekerasan. 2. Politik sebagai lingkup kebebasan dan tindakan non-strategis. Arendt bukanlah seorang pasifis. Dia menjelaskan bahwa kekerasan bisa jadi dibenarkan. Poin ini sering dilupakan, tetapi dalam kutipan di bawah ini dia menjelaskan menunjukkan penuh terhadap nafsu manusia yang dihasilkan kekerasan dan berbagi asumsi bahwa menggunakan kekerasan saat dihadapkan pada peristiwa yang memalukan adalah hal yang sangat luar biasa menggoda karena kesegaran dan kecepatan yang melekat. Secara pribadi juga kehidupan politik ada situasi di mana kecepatan tindakan kekerasan mungkin terjadi. Satu-satunya solusi yang tepat intinya adalah dalam keadaan tertentu kekerasan bertindak tanpa argumen dan ucapan dan tanpa menghitung akibat. Consequences adalah satu-satunya cara untuk mengatur skala keadilan dengan benar lagi. Dalam pengertian ini, kemarahan dan kekerasan yang terkadang tidak selalu menyertai, termasuk di antara emosi manusia yang alami dan menyembuhkan, tidak akan berarti apa-apa kurang dari merendahkan atau melemahkan dia. C. D. Destin Venice of Violence Designs Perwujudan. Theo Classic Rich mendasarkan pemahaman mereka tentang politik dan negara, ontologi kekerasan manusia. Namun, mereka tekankan cukup beberapa faktor dalam ontologi ini, misalnya apakah kekerasan laki-laki disebabkan oleh his evil atau his passion, dan atau di mana dan apakah emosi cocok. Mereka menulis pada saat pergolakan besar dan juga pemahaman yang terbatas kekerasan sebagai fenomena yang harus dipahami mulai berbagai lensa. Itu alternatif kritis beberapa dekade terakhir mencoba membedakan kekerasan dari politik atau untuk membangun konflik ramah, tetapi kekerasan tidak bersahabat. Namun pemahaman tentang kekerasan dalam alternatif ini juga sempit dan pada akhirnya tidak persuasif. Meskipun mereka sangat maju diskusi tentang apa yang mungkin membuat kekerasan tetapi bukan konflik, politik bebas TICS bisa dibayangkan. Politik bebas kekerasan tanpa menjadi proposisi utopis. Kebanyakan orang dan kemungkinan konflik dapat dicegah. Turun ke kekerasan membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana dan saat yang satu tergelincir ke dalam yang lain. D. Perbedaan kekerasan dari tubuh biologis ke tubuh sosial. Pada bab terakhir terlihat jelas bahwa kekerasan sangat sulit untuk dilakukan bicarakan karena kita tidak ingin membicarakan sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan.
atau tidak mau masuk akal. Kami bahkan gagal membangun bahasa untuk rasa sakit yang ditimbulkan nyeri berbicara sebagai suara dari tubuh kita. Ada efek somatik jangka panjang dari berbagai jenis, dari cara tubuh kita mengalami dan menanggapi kekerasan sebagai pelaku, korban, saksi, dan audiens. Kekerasan terlalu mirip dengan ketakutan akan kematian dan ketiadaan memiliki telah diperdebatkan oleh Rein Girard bahwa dari pemukiman manusia kami yang paling awal, kami telah begitu takut dengan siklus kekerasan yang merusak yang dapat kita lakukan, melepaskan mitos, agama, dan ritual itu masuk dengan pengganti korban. Ini adalah cara untuk mengelabui kekerasan melalui tindakan kolektif pengorbanan yang bertujuan untuk mencegah kekerasan timbal balik lebih lanjut. Menutup kesimpulan, kita telah mempelajari banyak tentang kekerasan sejak Weber menulis yang tidak harus kita andalkan mereka untuk menemukan dasar ketertiban. Kita juga tidak perlu mengistimewakan politik yang menjamin ketertiban, melakukan pengaturan kekerasan daripada yang saya sebut itu penunjukan. Kita dapat memilih untuk memikirkan kembali kekerasan sebagai fenomena dan mengapa makna yang dimilikinya, dan menghasilkan memiliki seperti itu potensi untuk subjektivitas individu dan kolektif. Dan pada gilirannya keteraturan politik melalui negara dan mendefinisikan politik pemahaman yang lebih baik pemahaman, maka itu bisa memberi kita alat untuk mengganggu reproduksi kekerasan dan memungkinkan untuk menyebabkan politik tanpa kekerasan. Inilah yang saya sebut proses perencanaan emosional. Kesimpulan ini akan menjelaskan gagasan tersebut lebih lanjut, namun ini akan dimulai terlebih dahulu dengan membongkar cara ketertiban dan kekerasan terus bersinggungan di dekade pertama abad ke-20 21 dan mengapa buku ini penting. Itu akan merangkum argumen dalam buku tentang pentingnya makna tions kekerasan untuk persepsi kita tentang keteraturan dan kekacauan, serta acara tertentu dalam membayangkan politik. Penekanannya di sini adalah pada kekerasan sebagai fenomena kualitatif daripada kuantitatif. Ini bukan hanyalah jumlah kematian yang penting, tetapi beragam ekspresi kekerasan termasuk tindakan tidak mematikan dan tindakan kerusakan domestik. Sekian hasil review buku saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.